Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini siswa-siswi kelas 5 SDI Al-Falah 2 Pagi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga keluarga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI ya di kelas 5. Sekarang kita masuk ke bab 3, iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Ada di halaman 28 sampai halaman 36. Boleh disiapkan dulu bukunya di bab 3. Iman kepada Rasul Allah. Pelajaran ini ya kalau misalnya yang masih ingat, kita udah pernah pelajarin waktu di kelas 4 ya di pelajaran PAI juga. Ya, kita langsung masuk di halaman 28 ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul Allah itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mengajak manusia ke jalan yang diridhoinya. Selain percaya dan yakin ya, kita harus meneladani sifat-sifat terpuji para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rasul-rasul itu sebagai khalifah, atau artinya sebagai pemimpin umat manusia. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dan dia juga dijadikan sebagai rasul pertama yang bertugas sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sedangkan Nabi yang terakhir ya yang kita semua pasti tahu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di halaman 29 ya di situ wujud keimanan kepada Rasul-Rasul Allah itu bisa kita praktikkan dengan dua cara. Ya. Cara yang pertama, kita menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Taat dengan menjalankan yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangan Allah dan juga Rasul-Nya. Yang kedua, ya, kita meneladani ketaatan, sikap, dan juga perilaku terpuji para Rasul-Rasul Allah. Nah, masih di halaman 29 di bawah ya kita mengenal nama-nama nabi dan juga rasul Allah. Nah, jumlah rasul-rasul Allah itu sangat banyak ya. Yang cuman tahu ya hanya Allah yang tahu jumlah pastinya. Nah, sebagian ada yang diceritakan di Al-Qur'an dan sebagian lagi tidak diceritakan, tetapi kita harus yakin dan percaya kalau Nabi dan Rasul itu ada banyak. Nah, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Ya, Ibu yakin kalian semua pasti udah pada tahu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, di buku kalian di halaman 30 di situ ada tuh nama-namanya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, habis ini Ibu bakal ngasih lihat video ya tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Mengenal nama Nabi kita, sholawat
Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Ya, itu tadi nama-nama nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Kalian bisa mengulang-ulang lagi biar hafal nih nama-nama nabinya. Nah, selanjutnya di halaman 31 tentang sifat-sifat Rasul Allah. Nah, Rasul-Rasul Allah itu punya sifat wajib, ada juga punya sifat mustahil. Kalian kayak pernah belajar nih di kelas 4. Oke, yang pertama, sidik, artinya jujur atau benar, itu sifat wajibnya. Mustahilnya adalah kizib, artinya bohong atau dusta. Yang kedua, yaitu amanah, yang artinya dipercaya. Mustahilnya adalah khianat, tidak dipercaya. Sifat wajib yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan sifat mustahilnya adalah kitman, menyembunyikan. Sifat wajib yang keempat adalah fatonah, cerdas. Sifat mustahilnya adalah baladah atau bodoh. Nah, selanjutnya tentang Rasul Ulul Azmi, ada di halaman 32. Ulul Azmi berasal dari kata ulu atau uli dan juga azmi. Ulu atau uli artinya memiliki, azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan ketika menjalankan tugas, ya, menjalankan perintah Allah. Rasul Ulul Azmi yang kalian tahu pasti ya, ada 5. Biasanya kita singkat dengan mimin atau nimim. Siapa aja sih Rasul Ulul Azmi? Ya, ada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Pertama, dia itu memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Dan juga senantiasa memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada kaumnya. Dan yang keempat, dia memiliki mukjizat yang luar biasa. Ibu pernah mencatat mukjizat Rasul Azmi ya waktu kalian di kelas 4. Kalian bisa lihat kembali catatannya ya, dari Nabi Nuh, mukjizatnya membuat bahtera atau kapal yang besar agar tidak terkena banjir. Terus Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Nabi Musa ya bisa membelah laut merah, membelah lautan, tongkatnya bisa menjadi ular. Nabi Isa bisa berbicara saat bayi, bisa menyembuhkan penyakit kusta, dan Nabi Muhammad SAW dia bisa membelah bulan, terus mukjizatnya Al-Quran dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa coba dilihat kembali catatannya di kelas 4. Nah, selanjutnya di halaman 33 ya, ada perbedaan nabi dan rasul.
Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Jadi buat dirinya sendiri. Nah, kalau Rasul adalah seseorang nabi yang diberi wahyu untuk disampaikan, ya, untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Jadi bedanya kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau Rasul itu untuk seluruh umat manusia. Nah, ya di buku kamu juga ada perbedaan nabi dan Rasul dibuat dengan bagan. Ya, kalau nabi belum tentu rasul, sedangkan kalau rasul sudah pasti nabi. Nabi itu punya 3 sifat, sidik, amanah, dan tabligh. Sedangkan kalau rasul sifatnya ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatona. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Sedangkan kalau rasul ya wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya Allah. Nah, tadi ada perbedaan. Nah, Nabi dan Rasul juga punya persamaan. Ya, ada juga di buku kamu. Yang pertama, dia itu sama-sama laki-laki. Karena tidak ada Nabi dan Rasul perempuan. Nomor 2, dia itu bersifat maksum. Artinya terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Ya. Yang ketiga, menerima wahyu dari Allah. Yang keempat, memiliki mukjizat. Yang kelima, mengesahkan Allah. Dan yang terakhir, bersifat basyariah. Ya, layaknya seperti manusia. Jadi Nabi dan Rasul itu makan, ya, minum, bekerja, dan juga berkeluarga. Nah, selanjutnya ada kisah sikap tabligh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu diutus Allah ya kepada bangsa Arab untuk mengesahkan Allah dan memperbaiki perilaku serta akhlak jahiliyah. Karena bangsa Arab saat itu jauh dari nilai-nilai terpuji. Mereka menyembah berhala dan juga melakukan perbuatan maksiat. Nah, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, tugas Nabi Muhammad ini tidaklah mudah. Ya, banyak cobaan dan ujiannya. Nabi Muhammad mendapatkan perlawanan dari kaum Quraisy saat menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Banyak juga tokoh pembesar Quraisy yang marah terhadap dakwanya, terutama pamannya Nabi, yaitu Abu Jahal. Meskipun mendapatkan ancaman, hinaan, dan juga cacian, Nabi Muhammad tidak putus asa. Ya, berkat keteguhan dan kegigihannya, Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan agama Islam kepada bangsa Arab. Nah, setelah berhasil nih, kita bisa meneladani perilaku tabligh Nabi Muhammad. Ada di halaman 36 di buku kalian. Cara meneladaninya, pertama kita teguh pendirian dan tahan uji. Yang kedua, sabar dan tabah dalam berjuang. 3, bijaksana dan tegas dalam menyikapi permasalahan. Yang keempat, selalu menunjukkan akhlak terpuji kepada teman dan juga lawan. Dan yang kelima, berserah diri atau kita tawakal kepada Allah setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah pembelajaran kita di bab 3. Semoga kalian semua paham. Jika masih ada yang bingung, bisa diulang kembali videonya atau bisa bertanya langsung ke Ibu Ria. Nah, di sini ya, Ibu kasih catatan ya. Kalian mengerjakan latihan bab 2 ya, bab 2 ya, bukan yang bab 3. Ya, ada di halaman 24 bagian B dan C. Kamu kerjakan di buku tulis
hanya jawabannya saja. Kalau sudah selesai bisa langsung dikirim ke Buria dan nanti akan dinilai. Ditunggu pengumpulannya sampai jam 3 sore. Ibu juga akan memberitahu juga lewat WA ke wali kelas kalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.